3 perkara yang harus selalu ada dalam hidup kita. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat-sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sebagaimana jantung terus berdetak, mata berkedip dan paru-paru senantiasa memompa darah. Seperti itu pula dalam kehidupan kita secara spiritual. Ada perkara-perkara yang tak boleh lemah, apalagi hilang dalam jiwa kita. Lebih-lebih jika dalam hidup ini kita memiliki tujuan mulia. 3 hal itu merupakan perkara yang sangat sederhana, namun kala iman melemah, sangat berat rasanya untuk bisa menekuninya dengan istiqomah. Akan tetapi, jika diamalkan sepenuh hati, perkara sederhana ini sungguh akan mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan seorang muslim. Dunia dan akhirat, bahkan akan semakin mempertajam keimanan kita dan kepercayaan diri dalam menghadapi suka duka kehidupan. Ada 3 perkara yang kaum muslim tak boleh lemah apalagi hilang dalam keseharian. Pertama adalah doa. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang memiliki kedudukan agung di sisinya. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Hr. Ibnu Majah. Bahkan, sebaliknya, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, sungguh kemurkaannya pasti menghampiri kehidupannya. Rasul bersabda, siapa saja yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hr. Tirmidzi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Jawabannya tentu saja iya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Kemudian firman-Nya, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Tapi, bagaimana dengan mereka yang sudah sekian lama berdoa, namun tak kunjung ada jawaban darinya? Sungguh Allah tidak akan menolak doa. Dalam konteks ini kita harus belajar bagaimana Nabi Ayub tak berhenti berdoa, Nabi Zakaria, dan Nabi Ibrahim. Para nabi itu diuji sangat berat. Namun mereka tetap istiqomah berdoa kepada Allah Ta'ala semata. Selain itu, agar doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, kita harus memastikan setiap apa yang ada dalam diri kita, terutama urusan makanan, benar-benar bersih dari unsur-unsur keharaman. Karena makanan haram akan menyebabkan doa kita tertolak. Kedua, sabar. Sekalipun kata ini sangat umum disampaikan, namun tidak sedikit yang masih salah dalam menerapkan sabar. Sabar dalam Islam hanya berlaku pada segala kesungguhan jiwa dalam menekuni kebaikan dan kebenaran, meskipun kadangkala demi mempertahankannya harus bertaruh nyawa. Jadi, perkara apapun selain yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan,
bagaimanapun gigihnya tidak termasuk kategori sabar. Seperti dua insan yang berpacaran. Lamanya mereka pacaran sampai pada hari pernikahan tidak bisa disebut sebagai kesabaran. Sebab pacaran saja sudah salah dan tentu dosa. Bagaimana mungkin orang yang berlama-lama dalam dosa bisa disebut sebagai sabar? Sabar dalam Islam adalah upaya kuat dalam menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengedepankan hawa nafsu, seperti marah, yang penting beres, merendahkan orang lain atau apapun yang intinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seringkali orang tidak sabar dalam hal mencari rizki, akhirnya mencuri, korupsi, mengurangi tengkaran, bahkan sampai ada yang ikut membungakan uang pinjaman. Jika dinalar, mengapa itu semua dilakukan? Jawabannya tentu karena ingin cepat banyak uang atau ingin cepat kaya. Seorang muslim tidak boleh asal dapat, harus memperhatikan sumber dan caranya. Halal atau tidak. Nah, ketika seorang muslim menghalalkan segala cara, maka dia sudah tidak sabar dalam menjaga imannya, dan ini adalah awal ketidakbaikan bagi masa depannya, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dalam posisi apapun kita saat ini, berapapun penghasilannya, sabar harus menjadi pilihan, sebab tidak ada jalan terbaik untuk sukses sejati di hadapan Ilahi, kecuali dengan bersabar. Ketiga, tawakal. Hidup ini ada yang mengatur, tidak semua yang direncanakan akan sesuai 100%. Ada yang tidak terrealisasi, bahkan ada yang sangat mengecewakan hati. Akan tapi, sebagai muslim kita tak perlu depresi atau frustasi. Serahkan saja semua kepada Yang Maha Mengatur, Allah Ta'ala. Tawakal berarti menyerahkan setiap urusan yang kita jalani. Meski itu telah kita upayakan dengan segenap daya ikhtiar dan doa. Dan ini merupakan perintah darinya. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Dengan demikian, maka mari kita isi hari-hari kita dengan ikhtiar yang maksimal sembari terus menghidupkan doa, sabar dan tawakal. Insya Allah kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kita raih tidak saja di dunia tapi juga di akhirat, tidak saja bagi diri dan keluarga tapi juga bagi umat manusia. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.